Bab 6 lembar kerja atau gambar kerja pembuatan prototipe produk barang atau jasa. Nama Octavia Nur Amanda, kelas 11 Boga, 1 absen, 27. Memahami lembar kerja atau gambar kerja pertama. Mengenal lembar kerja atau gambar kerja berikut yang termuat dalam petunjuk atau prosedur, tujuan pelaksanaan praktik B, bahan dan alat yang diperlukan. Dalam praktik C, langkah-langkah operasional kerja D, langkah-langkah keselamatan kerja E, alokasi waktu F, evaluasi hasil kerja. Kedua, membuat lembar kerja. Berikut ini hal-hal yang diperhatikan dalam ditulis dengan bahasa baku, disusun secara sederhana, serta difahami siswa B. Menggunakan istilah-istilah yang umum dipakai dalam sekolah atau dunia kerja. C. Job sheet sebaiknya dilengkapi dengan ilustrasi dan gambar yang menunjang D. Penyusun job sheet menyesuaikan aturan dan komponen job sheet E. Materi yang disampaikan harus mengacu pada REP. Materi yang disampaikan bersifat prosedural dengan prinsip pengetahuan yang faktual F. Pengembangan job sheet harus sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Ketiga, mengidentifikasi komponen-komponen lembar kerja A, layout dan nomor kode B. Tujuan pekerjaan yang akan dibuat C, tabel alat dan bahan yang digunakan D. Panduan kerja E, panduan langkah kerja F. Evaluasi hasil kerja. Dalam menulis job sheet, adapun hal-hal yang harus diperhatikan A. Objektif B. Daftar peralatan C. Daftar bahan D. Keselamatan kerja E. Langkah kerja F. Evaluasi J. Gambar. B. Menyeleksi dan mengembangkan produk jasa boga 1. Seleksi produk A. Pilihan produk B. Kemunculan produk baru C. Keberlangsungan hidup produk. Kedua, pengembangan produk. Pendekatan B. Tahap pembangunan produk. C. Menganalisis produk jasa boga. Jenis usaha jasa boga. Jasa boga dibagi 3 macam, yaitu A. Usaha komersial, yaitu usaha jasa boga yang tujuannya mencari laba atau keuntungan sebanyak-banyaknya. C. Usaha boga sosial, yaitu usaha jasa boga yang ditujukan untuk pelayan sosial dan mengutamakan kepentingan orang lain dibandingkan laba. Kedua, produk jasa boga. Produk jasa boga mencakup makanan dan minuman, segala cairan yang dapat diminum, kecuali obat-obatan disebut minuman. Secara garis besar, minuman terbagi menjadi 2, yaitu minuman beralkohol dan minuman non-alkohol. B. Makanan pertama. Makanan SPENGJAN kedua. Makanan pokok ketiga. Sayur-sayuran keempat. Lauk pauk kelima. Mie dan pasta keenam. Sandwich ketujuh. Dessert. D. Mengenali produk kreatif jasa boga. Jika dibandingkan jenis usaha lain, usaha jasa boga merupakan usaha paling banyak diminati dan selalu mengikuti tren. Dalam hal ini, tren dalam usaha boga memunculkan keunikan dan varian yang tidak ada matinya. Jenis usaha boga dan macam-macam usaha boga. Pertama, restoran hotel kedua, room service ketiga, restoran otomatis keempat, bistro kelima, cafeteria keenam, makanan antaran ketujuh, school lounge kedelapan, cafe shop ke-9, delicatessen ke-10, buffet restoran ke-11, snack bar ke-12, drive-in ke-13, drill ke-14, catering industri ke-15, red scare ke-16, tavern ke-17, klub ke-18, spesialis restaurat ke-19, catering industri ke-20, catering transportasi ke-21, catering rumah sakit hospital catering ke-22, school meal service ke-24, catering di rumah jompo ke-25, catering di rumah penjara. Karakteristik dan tip pelayanan yang dilakukan. Pertama, restoran hotel adalah usaha penjualan makanan dan minuman di dalam hotel. Contoh, dining room, coffee shop, pelayanan makan secara resmi. Secara America Service, French Service, Russian Service, English Service, buffet service. Kedua, room service adalah pelayanan makan dan minum ke dalam kamar-kamar tamu atau ke ruang-ruang. Ketiga, restoran otomatis adalah restoran yang hidangannya diletakkan pada mesin khusus dan orang yang beli memasukkan uang sesuai petunjuk.
Hidangan tersedia 24 jam. Keempat, bistro adalah restoran kecil yang menyajikan masakan Prancis, sifatnya restoran tidak resmi. Kelima, kafetaria, chef canteen, ialah restoran di mana tamu mengambil sendiri hidangan yang tersedia di counter dan pembeli membayar langsung hidangan di ujung counter. Umumnya berada di lingkungan kantor-kantor, sekolah, dan perusahaan. Kafetaria diambil dari bahasa Prancis cafe. Keenam, makanan antaran portable meals outside catering service, pelayanan makanan di luar restoran, diantar ke rumah pembeli. Ketujuh, school lunch adalah pelayanan makanan di sekolah dengan tujuan mencukupi nilai gizi di sekolah, melatih etika makan, menanamkan makan makanan sehat, mencegah lapar. Kedelapan, cafe shop adalah restoran yang menyajikan hidangan yang cepat siap saji, penyajian tidak formal, buka 24 jam. Kesembilan, delicatessen adalah restoran yang menjual hidangan seperti sosis, ham, sandwich, kue, dan roti. Kesepuluh, buffet restoran adalah restoran yang menyajikan bermacam-macam hidangan, mulai dari pembuka sampai dengan penutup. Kesebelas, snack bar adalah restoran yang menyajikan minuman, sandwich, selada, buah-buahan, dan kue. Kedua belas, drive-in ialah restoran yang terletak di tengah kota dan di tepi jalan. Tamu membeli hidangan dari dalam mobil, tamu makan di dalam mobil atau di luar mobil. Ketiga belas, grill adalah restoran yang khusus menjual hidangan steak dan hidangan tersebut dibakar menurut selera tamu. Keempat belas, catering industri adalah catering yang konsumennya pegawai-pegawainya yang bekerja di lingkungan industri. Kelima belas, Rathskeller adalah restoran kecil yang menjual masakan Jerman, umumnya terletak di bawah tangga gedung bertingkat atau di jalan bawah tanah. Ke-16, tavern adalah restoran kecil yang menjual minuman beralkohol. Ke-17, klub adalah restoran yang pembelinya anggota klub tersebut dan biasanya terdiri dari pemimpin-pemimpin kantor. Ke-18, spesialis restoran adalah restoran yang menjual hidangan khusus, seperti China Food Restoran, restoran Jawa, soto Kudus, restoran Padang. Ke-19, catering industri adalah catering yang konsumennya pegawai-pegawainya yang bekerja di lingkungan industri. Ke-20, catering transportasi adalah catering yang menyajikan makanan dan minuman di dalam transportasi, catering kereta api, catering pesawat udara, catering kapal laut. Ke-21, catering rumah sakit hospital. Catering adalah catering yang menyajikan hidangan untuk orang-orang yang dirawat di rumah sakit. Ke-22, school meal service adalah penyajian makan untuk anak-anak sekolah. Ke-23, catering di rumah yatim piatu adalah catering yang menyajikan hidangan untuk anak-anak penghuni panti asuhan yatim piatu. Ke-24, catering di rumah jompo adalah catering yang menyajikan hidangan untuk orang-orang jompo. Ke-25, catering di rumah penjara adalah catering yang menyajikan hidangan untuk orang-orang penghuni penjara. Peluang usaha kreatif jasa boga yang tidak hanya bersaing dengan pemain lokal saja, namun juga bersaing dengan pemain asing dan dalam rangka peningkatan mutu produk. Diperlukan pemikiran atau gagasan tentang peluang usaha yang diperkirakan bagus untuk dikerjakan, atau dengan kata lain mencari peluang usaha. Demikianlah penjelasan mengenai konto peluang usaha di bidang jasa kreatif macam dan jenis. Ide bisnis yang menguntungkan dan menjanjikan tentunya. Usaha bidang jasa boga saat ini tidak hanya untuk memenuhi rasa lapar, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan yang lain seperti rekreasi, bahkan aktualisasi diri. Ada banyak sekali contoh usaha yang bergerak dalam bidang jasa terbaru. Catering atau jasa boga adalah salah satu bentuk bisnis yang sudah ada sejak lama dan umum di masyarakat. Ide peluang usaha bidang jasa yang potensial dan menguntungkan ada banyak sekali di sekitar kita bila Anda memiliki keahlian atau kemampuan pada bidang tertentu. Bisnis jasa merupakan jenis usaha yang menjual atau menawarkan ilmu atau keahlian yang dimiliki dan konsumen akan membayar sesuai dengan jasa yang diberikan. Catering sehat adalah salah satu contohnya.
Adapun ciri-ciri peluang usaha yang baik, punya nilai jual, bukan bisnis musiman, memiliki nilai berkelanjutan, dan dapat bertahan lama sustainable. Memiliki potensi di mana skala usaha bisa berkembang menjadi lebih besar, memiliki sifat nyata, dan bukan sekedar ambisi saja, modal usaha yang tidak terlalu besar, memiliki keuntungan profit yang menjanjikan. Adapun strategi menemukan peluang usaha. Menentukan terlebih dahulu sumber peluang usaha yang akan kita cari. Sumber peluang usaha bisa dari diri sendiri, seperti hobi, keahlian, hingga latar belakang pendidikan, dan lain sebagainya. Menentukan sektor yang tepat untuk kita geluti, selain mencari sumber peluang usaha, kita juga harus bisa menentukan sektor yang tepat untuk kita geluti dan kuasai. Misalnya, apakah akan berfokus pada sektor jasa layanan atau produk? Fokuskan pada potensi kekuatan produk yang memiliki peluang usaha, agar nantinya dapat memiliki nilai jual yang tinggi. Perbedaan jasa boga dan tata boga. Banyak orang salah arti mengenai jasa boga dan tata boga. Kedua istilah tersebut sering dikatakan sama, padahal sebenarnya jasa boga dan tata boga memiliki perbedaan definisi yang cukup mendasar. Berikut perbedaan antara jasa boga dan tata boga. Pertama, jasa boga seperti yang sudah dijelaskan pada awal paragraf. Jasa boga lebih menitik beratkan pada layanan di bidang kuliner. Jasa tersebut lebih dikenal dengan istilah catering, job desk yang harus dijalani seputar layanan untuk menyiapkan dan menyajikan makanan minuman yang telah dipesan oleh konsumen. Kedua, tata boga. Sedangkan tata boga lebih diartikan sebagai jurusan yang dibuat untuk mendalami ilmu di bidang kuliner. Ilmu yang dimaksud lebih mengarah ke sebuah seni yang dilakukan dalam memasak, menyiapkan, hingga menghidangkan makanan. Ilmu tata boga biasanya diajarkan di sekolah khusus masak atau jurusan pariwisata atau perhotelan. Keuntungan mendirikan perusahaan jasa boga. Dengan mendirikan jenis perusahaan jasa yang bergerak di bidang jasa boga, Anda akan mendapat keuntungan yang cukup banyak jika dibandingkan dengan usaha jasa lainnya. Jasa boga memiliki peluang sukses yang cukup tinggi. Berikut keuntungan punya bisnis jasa boga catering. Pertama, jadi bos di perusahaan sendiri. Siapa yang tidak mau jadi bos? Bisa bikin peraturan sendiri dan mendapat penghasilan yang tak terhingga. Inilah keuntungan pertama yang bisa Anda rasakan ketika buka bisnis jasa boga catering. Kedua, bisa tentukan pendapatan sendiri di saat yang lain selalu merasa kekurangan dengan gaji yang diperoleh. Anda justru memiliki pendapat sendiri yang nominalnya bisa ditentukan dengan memahami metode. Jadi, janganlah ragu untuk mencoba usaha di bidang jasa boga. Terima kasih.